Di layar Anda menyaksikan bersama di layar kaca Anda baru saja telah masuk begitu beberapa tamu penting. Ada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Jero Ade, begitu juga didampingi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bogor lainnya yang sudah memasuki arena pelantikan di Gedung Sate Bandung hari ini. Itu berarti sesaat lagi pelantikan ini akan segera dimulai dan kita akan menunggu detik-detik pelantikan Bupati Bogor Haja Nur Hayanti sisa masa bakti 2013-2018. Kami masih menunggu kehadiran Bupati Bogor Nur Hayanti yang sesaat lagi akan dilantik bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Ya, mungkin Anda sudah bisa menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa, Bupati Bogor Haja Nur Hayanti tampil cantik dengan menggunakan baju kebesaran Bupati Bogor dan Gubernur Jawa Barat telah memasuki tempat upacara pelantikan. Calon Bupati Bogor Haja Nur Hayanti dengan menggunakan kostum putih-putih begitu telah memasuki arena pelantikan hari ini, dan Gubernur Jawa Barat telah langsung mengambil posisi di depan. Seperti kita ketahui bersama bahwa banyak yang mengakui di bawah kepemimpinan Nur Hayanti banyak sudah catatan terbaik di Kabupaten Bogor, dan torehan positif pun terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang melesat. Segenap langsung saja kita ikuti proses pelantikan Bupati Bogor 2018 segera dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Ya, pemirsa, sesaat lagi akan kita ikuti pembacaan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri di acara Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.32 garis datar 526 tahun 2015 tentang pengangkatan Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan pengangkatan Saudari Nur Hayanti SH MMMSI Wakil Bupati Bogor menjadi Bupati Bogor sisa masa jabatan tahun 2013 tahun 2018 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Bogor tahun 2013-2018.
dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudari Nurhayanti SH MMSI dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Bogor masa jabatan tahun 2013-2018 terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Bogor sisa masa jabatan tahun 2013-2018, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2015, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo dicap dan ditandatangani. Ya, pemirsa, Nurhayanti mencatat sejarah sebagai Bupati Perempuan. Pengucapan sumpah jabatan oleh Gubernur Jawa Barat atas nama Presiden Republik Indonesia. Mulai tahun 1948, Bupati Bogor pertama dijabat Ipik Gandamana. Kita akan segera mengikuti proses pelantikan calon Bupati Bogor Haja Nurhayanti sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudari Nurhayanti SH MMSI bersedia disumpah? Sedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Bogor. Sebagai Bupati Bogor. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan.
Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemirsa, dengan demikian resmi sudah Haja Nur Hayanti sebagai Bupati Bogor sisa masa bakti 2013-2018. Ini untuk pertama kalinya Kabupaten Bogor. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Senin 16 Maret 2015 saya Gubernur Jawa Barat atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudari Nur Hayanti SHMMSI berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/32 garis datar 526 tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Penandatanganan Fakta Integritas. Saat ini kita saksikan bersama penandatanganan fakta integritas dan kami sampaikan untuk Anda bahwa Nur Hayanti mulai hari ini sekali lagi tercatat sebagai Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bogor, karena mulai tahun 1948 Bupati Bogor pertama dijabat Ipik Gandamana dan kemungkinannya berakhir tahun 1949, dilanjutkan Abdullah tahun 50 hingga tahun 1958, kemudian dilanjutkan dengan RKV yang memimpin sejak tahun 1958 sampai tahun 1961 dan Karta Dikarya pada tahun 1960 hingga tahun 1967. Kita juga masih ingat pada tahun 1968 sampai tahun 1973 Kabupaten Bogor dipimpin oleh Lisa Tiar Sastrita, kemudian Sambutan Gubernur Jawa Barat 73 hingga 76. Tidak sampai di situ, di tahun berikutnya tahun 1975 sampai 1982 giliran Ayu menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi dipimpin kaum Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Ketua DPRD dijabat oleh Agus Utara serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mewakili, yang saya hormati Saudari Haja Nur Hayanti SHMMSI sebagai Bupati Bogor sisa masa jabatan tahun 2013-2018, yang saya hormati Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bogor, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara pelantikan Saudari Hajah Nur Hayanti sebagai Bupati Bogor sisa masa jabatan 2013-2018. Sebagaimana dimaklumi, pelantikan terhadap Saudari Hajah Nur Hayanti merupakan amanat dari keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/32 garis datar 526 tahun 2015 tentang pengangkatan Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 203 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati dan wali kota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati dan wali kota sampai dengan akhir masa jabatannya. Acara pelantikan ini juga berbeda dari sebelumnya, akan dilaksanakan di ibu kota provinsi dan tidak melalui rapat paripurna istimewa DPRD. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa bupati dan wali kota dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Seiring dengan hal tersebut, selaku pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan selamat kepada saudari Hajah Nur Hayanti yang telah resmi diangkat serta dilantik menjadi Bupati Bogor sisa masa jabatan 2013-2018. Guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri, saya juga mengingatkan kepada saudari Bupati agar segera mengusulkan pengangkatan wakil Bupati Bogor yang mekanisme pengusulannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin saya hormati, dengan telah dilantiknya Bupati definitif, kita semua tentu mengharapkan agar penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor dapat kembali berjalan lancar dan kondusif. Untuk itu, mengingat sisa masa jabatan masih cukup panjang, saudari Bupati harus dapat menjalankan jabatan dengan amanah, bangun kinerja pemerintahan yang visioner, responsif, inovatif, akseleratif, efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel, serta lakukan kebijakan pembangunan yang pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, sehingga dapat menghadirkan kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Secara khusus, saya minta perhatian saudari Bupati untuk terus meningkatkan capaian indikator pembangunan manusia, baik indeks pendidikan, kesehatan maupun indeks daya beli, sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bogor. Untuk bidang pendidikan, Pemkab Bogor agar fokus pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, terutama melalui pembangunan sarana prasarana untuk menuntaskan program Wajah 9 tahun, kembangkan program Satu Desa Satu PAUD, keaksaraan fungsional untuk menuntaskan pemberantasan buta aksara, serta dukungan terhadap program pendidikan inklusif yang telah dicanangkan oleh Provinsi Jawa Barat. Selain itu, anggaran fungsi pendidikan agar terus ditingkatkan, terutama untuk melanjutkan dukungan program pendidikan menengah universal melalui alokasi dana penunjang BOS jenjang SMA atau sederajat. Adapun untuk peningkatan indeks kesehatan, saya mendorong Pemkab Bogor untuk memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di antaranya melalui peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas menuju puskesmas mampu ponet, pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak melalui revitalisasi posyandu dan pemenuhan sumber daya kesehatan termasuk bidan desa, peningkatan layanan rumah sakit daerah, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan keluarga berencana. Selain itu, berikan dukungan anggaran fungsi kesehatan yang lebih memadai, minimal 10% dari APBD, yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik dan lebih berorientasi kepada pencegahan daripada pengobatan. Selanjutnya, untuk peningkatan indeks daya beli, selain di sektor industri pengolahan, Pemkab Bogor juga perlu terus memberikan perhatian terhadap pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian, tidak terkecuali komoditas padi. Oleh sebab itu diharapkan Pemkab Bogor tetap selektif dalam membuka lahan industri dan perumahan agar tidak mengorbankan lahan produktif terutama area persawahan. Selain sektor pertanian, pengembangan sektor industri kecil dan menengah juga perlu terus ditingkatkan melalui kerjasama multi pihak
sebagai salah satu cara untuk menampung kelebihan tenaga kerja. Hadirin sekalian berbahagia, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah, saya juga mendorong PMK Bogor untuk terus meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan, perbaikan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, serta infrastruktur pemukiman dan perumahan termasuk sanitasi lingkungan, elektrifikasi, dan perbaikan rumah tinggal layak huni. Selanjutnya, dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, saya mendorong PMK Bogor untuk meningkatkan upaya mitigasi dan langkah-langkah antisipatif, diantaranya melalui pemetaan, sosialisasi dan relokasi di daerah rawan bencana, menjamin ketersediaan anggaran darurat, serta meningkatkan kesiapsiagaan aparat, relawan, dan masyarakat. Selain itu, kendalikan aktivitas penambangan termasuk galian C agar tidak merusak lingkungan. Berikut program reklamasinya: pelestarian kawasan hutan, kawasan zona hijau puncak dan aliran sungai, pengelolaan sampah terpadu, serta pengawasan limbah industri. Adapun di bidang pemerintahan, saya mendorong PMK Bogor untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian atas pemeriksaan laporan keuangan dari BPK dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, diantaranya melalui pelaksanaan transaksi non-tunai dalam pengadaan barang dan jasa, sistem akuntansi pemerintahan, serta penyempurnaan database aset daerah. Selanjutnya, hadirkan birokrasi yang profesional serta pelayanan publik yang prima, hindari penyalahgunaan anggaran melalui perencanaan yang bermutu, pelaksanaan yang akuntabel, serta pengawasan yang berkelanjutan, serta mewujudkan transparansi birokrasi untuk membangun kepercayaan publik melalui optimalisasi tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang terakhir, saya mendorong PMK Bogor untuk terus meningkatkan program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, peredaran gelap narkoba, trafficking, dan terorisme, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikian kiranya beberapa hal dapat saya sampaikan. Kepada saudari Bupati, saya ucapkan selamat melaksanakan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya. Jalin kemitraan yang sinergis dengan semua stakeholders, baik pemerintah pusat, provinsi, DPRD, pihak swasta, dan akademisi, serta masyarakat. Selain itu, saya juga mengajak semua stakeholders untuk bersama-sama mengawal, memberikan dukungan konstruktif, dan berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif sehingga agenda-agenda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran kerja yang optimal. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho, bimbingan, dan perlindungannya sehingga segenap ikhtiar pembangunan yang kita laksanakan senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah, serta menghadirkan manfaat untuk terwujudnya Kabupaten Bogor dan Jawa Barat yang lebih maju dan lebih sejahtera. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikian sambutan daripada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dan seperti kita ketahui bersama, banyak yang mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Nur Hayanti banyak sudah catatan terbaik di Kabupaten Bogor. Torehan positif pun terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang melesat. Laju pertumbuhan ekonomi sudah mencapai angka 6,01% saja. Wasallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, Ya Malikal Mulki, berkatilah pada hari ini telah terlaksana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati Bogor.
Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada Bupati yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi dan tanggung jawab. Ya Allah yang Maha Pemurah, terimalah segala amal dan pengorbanan yang telah diberikan oleh Bupati yang terdahulu sebagai ibadah dan pengabdian kepadamu. Dan berilah bimbingan kepada Bupati yang baru dilantik untuk dapat mengemban amanah dari rakyat yang harus dimanifestasikan dengan kerja keras dan sikap tanggung jawab atas segala keluhan masyarakat. Ya Allah ya Qawiyu ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin dan para pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami sebagai amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian upacara telah selesai. Selanjutnya penyampaian ucapan selamat kepada Bupati Bogor beserta suami. Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan pelantikan Bupati Bogor Haja Nurhayanti sisa masa bakti 2013-2018, dan saat ini Ibu Haja Nurhayanti didampingi oleh suami akan menerima jabat tangan dari para undangan dan tamu lainnya. Sekali lagi seperti kita sampaikan di awal bahwa di bawah kepemimpinan Nurhayanti beberapa tahun ini memang banyak torhen positif yang dicapai oleh Kabupaten Bogor, bahwa laju pertumbuhan ekonomi sudah mencapai angka 6,01%. Angka ini bahkan di atas laju pertumbuhan ekonomi pusat yang baru mencapai 5,8%. Realisasi penerimaan pendapatan daerah saat ini mencapai angka 5,3 triliun rupiah. Kita berharap bahwa Ibu Nurhayanti akan selalu bersama dengan rakyat di Kabupaten Bogor, dengan masyarakat di Kabupaten Bogor, untuk bersama menuju visi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Saya Maiko Sentia dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih langsung dari Gedung Sate Bandung. Selamat siang dan sampai jumpa.